Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Sehat Wong Tulung Agung. Salam sehat untuk semua. Kembali lagi dalam podcast Dinkesta Menyapa. Menyapa dengan edukasi dan informasi kesehatan. Wong Tulung Agung sehat, pasti bisa. Baik Sobat Sehat, kali ini podcast Dinkesta Menyapa episode yang ke-96 Selasa 16 Januari 2024 bersama saya Endang Kusnawati sebagai host. Kali ini kita akan membahas topik lebih dalam lagi terkait polio. Baik Sobat, sudah banyak podcast sebelumnya yang membahas tentang polio ya Sobat. Tapi tidak ada salahnya kita ulas lagi karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah bebas polio tahun 2014. Dinyatakan bebas polio 2014, tetapi di akhir 2023 polio muncul lagi, ditemukan kasus lagi, dan dinyatakan KLB atau kejadian luar biasa polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Sobat. Tentunya ini menunjukkan bahwa penyakit polio ini penyakit yang sangat berbahaya, mengancam anak-anak kita. Langsung saja untuk membahas tentang polio, siang ini sudah hadir dua narasumber di podcast Dinkesta Menyapa. Yang pertama ada Dr. Rani Kusumawardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang dokter. Selamat siang. Baik, Dr. Rani ini merupakan dokter umum di UPT Puskesmas Bendelungu. Betul. Yang kedua ada narasumber kita yang tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah koordinator imunisasi Puskesmas Bendelungu. Beliau adalah Bu Ismi Latifah AMD-Kep. Selamat siang Bu Ismi. Selamat siang. Salam sehat. Ya, salam sehat. Baik. Baik Sobat Sehat, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa polio itu merupakan penyakit yang cukup berbahaya ya Sobat. Mungkin langsung saja ke dokter ini. Dokter Rani mungkin bisa dijelaskan polio itu sebenarnya penyakit apa sih dok? Bahayanya seperti apa sih dok? Oke, penyakit apa? Ini dulu ya. Iya. Jadi polio itu sebenarnya nama virusnya. Oke. Dia golongan dari enterovirus di polio ini. Nah, kalau misalkan seseorang ini terinfeksi sama si virus polio ini, itu akan terjadi gangguan pada sistem sarafnya. Jadi dia nyerang sistem saraf tuh. Itu sebabnya kenapa kalau kita ngomong soal polio pasti keingetnya lumpuh layu ya. Iya benar. Jadi karena yang diserang adalah sistem sarafnya. Nah, Baik. jadi setelah si virus ini menginfeksi, maka seseorang yang terinfeksi tersebut akan mengalami kelumpuhan Baik. pada organ tubuhnya, termasuk dari ekstremitas, kemudian juga bisa pada area diafragma atau rongga dada, yang dimana apabila terjadi kekakuan atau kelumpuhan di bagian organ tersebut tentunya akan mengalami hambatan dalam bergerak dan juga bernafas. Nah, ini yang berbahaya karena sifatnya juga permanen, kemudian tidak ada obatnya, Baik. ya, kemudian dapat menyebabkan kematian karena kesulitan bernafasnya itu tadi gitu. Jadi kalau obat tidak ada, jadi obat-obatan yang diberikan pada penderitanya itu untuk apa? Hanya untuk mengurangi keluhan. Oke. Iya, hanya mengurangi keluhan. Jadi kan kasihan ya kalau sampai anak-anak kita terkena polio karena mereka adalah populasi yang rentan sekali terkena Betul. polio. Nantinya apabila terinfeksi akan terjadi si cacat permanen itu tadi. Artinya Baik. produktivitas di masa depannya juga pasti akan berkurang. Baik. Itu kita kan perlu ya generasi penerus bangsa yang sehat, Betul, dokter. yang hebat gitu untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Jadi ayo sama-sama kita berantas si polio ini gitu. Baik dokter, tadi disebutkan tidak hanya menyebabkan kelumpuhan Ya, ya, betul. bahkan bisa sampai menyebabkan Kematian. kematian. Ya. Nah, lumpuhnya bisa permanen, cacat permanen. Nah, sobat, ini pastinya kita tidak mau anak-anak kita sampai terkena yang namanya polio ini, Iya. karena kalau sudah cacat permanen, nah bisa dibayangkan nanti masa depan anak-anak kita seperti apa. Ya, Nggih. betul. Baik dokter.
Kemudian kalau untuk gejalanya nih dok, yang mencirikan gejala dari polio itu apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi kalau polio sendiri itu kan memang masa inkubasinya ya itu hitungan hari aja gitu. 6 sampai 20 hari itu biasanya udah mulai ada gejala, tapi ada juga yang mungkin imunitasnya baik atau status imunisasinya sudah lengkap. Itu yang kita perlukan nih ya. Jadi gejalanya apa aja? Biasanya munculnya adalah demam. Demam pun itu nggak selalu ada tuh, gitu. Jadi ada juga yang tanpa demam tahu-tahu udah langsung ke fase lumpuh gitu ya. Tapi gejala awal mungkin demam, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri persendian, bisa mual, lemas. Kemudian juga bisa menyebabkan sakit kepala apabila memang ada peradangan pada selaput otaknya gitu. Jadi lumayan mirip sama gejala penyakit lain ya. Iya betul. Jadi gejalanya umum ya sebenarnya. Cuma umum. Itu tadi ya mencirikan adanya nyeri terus karena yang diserang saraf tadi ya. Kelumpuhan pada itu akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan itu. Tapi kalau status imunisasinya baik ya mungkin dapat meredam gejalanya tersebut gitu, jadi nggak sampai terjadi kelumpuhan kalaupun dia terpapar gitu. Baik, berarti ini sobat ya, gejalanya umum tapi notnya itu perlu dilihat status imunisasinya kelengkapan status imunisasinya itu menjadi catatan. Terus kemudian kadang kan kita tidak tahu ya si anak itu mungkin terkena polionya dari daerah lain atau mungkin dia istilahnya baru bepergian dari negara lain atau dari daerah lain gitu. Gimana dok? Itu perlu juga diwaspadai ya dok? Iya betul. Status perjalanannya, riwayat mobilitasnya. Iya, jadi kan salah satu faktor resikonya memang itu ya. Jadi berpergian pada daerah yang mungkin terjadi KLB si polio ini. Nah memang sebenarnya pada mungkin awal abad ke-20 ya, itu sudah memang secara global si polio ini sudah mulai dilakukan pemberantasan tuh dengan pemberian vaksin-vaksin itu ya, ada vaksin OPV dan juga IPV-nya tersebut. Dan ternyata memang angka kesakitannya menurun untuk polio ini. Tapi ada juga daerah yang masih sifatnya tuh endemis ya, masih terdapat penderita polionya dan itu masih dapat menularkan ke orang lain gitu. Dan sekarang kan mobilitas tinggi tuh, naik pesawat kemana aja bisa. Gitu. Apalagi ada juga mungkin dok ya negara yang belum bebas polio gitu. Iya, masih ada ya dok? Masih ada. Kalau nggak salah tuh daerah Nigeria, Afghanistan itu juga masih ada penderita polio. Jadi kalau misalkan dia mungkin carrier ya, mungkin bisa membawa juga gitu. Itu yang berbahaya. Jadi kita perlu mewaspadai. Dulu juga tahun 2018 Papua Nugini tetangga kita sendiri ya, itu ada yang terkena polio juga. Nah itu jadi ada kewaspadaan dini dari pemerintah Indonesia untuk memberikan imunisasi tambahan juga. Nah ini kita juga baru ada KLB, jadi diagendakan untuk PIN polio ya. Iya. Sebelum ke PIN polio nih dok, sebenarnya vaksin polio itu ada berapa aja nih dok jenisnya dan pemberiannya tuh kapan aja? Ya baik, untuk vaksin polio ya, vaksin polio itu kan udah diwajibkan ya, yang untuk imunisasi dasar lengkap nih kita biasanya berikan pada bayi baru lahir ya. Itu biasanya kita kasih yang tetes itu kita sebut dengan oral polio vaksin gitu. Itu pada habis lahir, kemudian 2 bulan, 4 bulan dan juga 6 bulan. Nanti sampai 18 bulan tuh udah harus dapat, atau 1 tahun itu udah harus dapat yang IPV itu 2 kali. Jadi yang IPV itu yang suntik. Ya, jadi inactivated polio vaksin. Nah bedanya nih dari 2 vaksin ini, kalau si oral polio vaksin ini kan biasa dikasih tetes manis gitu ya sebutnya. Itu 2 tetes. Emang nanti, manis ya itu dok? Manis, boleh dicoba ya Bu ini ya. Jadi diberikan 2 tetes polio itu adalah vaksin yang dilemahkan. Ya, vaksin yang dilemahkan. Kalau yang inactivated itu memang vaksin mati yang diberikan. Jadi via injeksi. Biasanya pada lengan atau paha ya Bu ya. Baik, sebentar dok. Ini saya garis bawahi, berarti vaksin polio itu ada yang tetes lewat mulut ya, ada yang injeksi. Suntik. Terus si anak tadi dapat imunisasi tetes berapa kali dok tadi? Dia paling tidak pada habis baru lahir, kemudian 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Terus yang injeksi tadi? Iya, itu biasanya kita berikan pada 2 bulan dan juga yang habis MR biasanya dapat
Oke. Iya, jadi sebelum 1 tahun ya, Iya, sebelum iya. 1 tahun. Baik dokter. Nah, anak-anak yang kemarin dilaporkan terkena polio itu kan sebenarnya pastinya ada yang sudah lengkap vaksin polionya, betul. dok. Nah, itu kok bisa terkena ya, dok ya? Masih bisa terkena ya, dok? Ya, masih Itu bisa. bagaimana itu, dok? Jadi gini, memang kalau kita terpapar infeksi itu hubungannya nanti dengan pertama herd immunity. Jadi Oke. imunitas dari kelompok besar ya. Apakah Herd di immunity. lingkungan tersebut semuanya sudah vaksin? Kalau memang sudah bisa vaksin semua nih, itu artinya dari komunitas itu sudah dapat melindungi perorangan gitu. Itu kita sebut dengan herd immunity. Mungkin ingat-ingat dulu zaman COVID ya. Semakin banyak yang vaksin, semakin sedikit juga yang sakit gitu. Kemudian yang kedua, itu dari imunitasnya dari anak tersebut. Mungkin sudah pernah vaksin, sudah ada kekebalan, tapi pada saat terinfeksi itu imunitas atau kekebalan tubuhnya sedang turun. Kemudian efektivitas vaksinnya juga lagi turun juga, mungkin sudah dalam jangka waktu lama kan baru kena gitu. Jadi itu sebabnya kenapa vaksin itu harus diulang sesuai dengan waktunya. Kemudian kalau memang diperlukan diberikan tambahan seperti pada waktu agenda PIN seperti ini. Oh, baik. Berarti karena adanya kasus tersebut dan kebetulan di Jawa Timur ya, dok, akhirnya diadakannya kegiatan Supin Polio, di mana ini imunisasi tambahan ya sebenarnya, Iya, dok. tambahan. Imunisasi tambahan untuk anak-anak, baik yang sudah lengkap imunisasinya maupun yang belum, semuanya wajib. Kudu wajib harus wajib datang ikut Supin imunisasi polio, karena seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya kekebalan pribadi, tapi kalau kekebalan komunitasnya, kekebalan kelompoknya belum ada, juga masih tetap rawan berisiko untuk adanya penularan si virus polio tadi. Betul. Oke, dok, berbicara masalah, menarik ini, Supin polio, Iya. Pekan Imunisasi Nasional Polio. Iya. Ini pemberian 2 tetes manis vaksin polio melalui mulut. Ya, dok ya. Untuk vaksinnya apa, dok, ini yang diberikan, dok? Kita pakai vaksin novel Oh, menarik novel, namanya. Iya, Seperti nama novel. Iya. Novel. Novel. Baik. Oral polio vaksin 2 ya. Oke. Jadi tipenya itu kita pakai. Oke. Dan rasanya manis itu tadi ya, dok, ya? Manis, iya, rasanya manis. Dan mungkin jangan sampai takut ya untuk nanti anaknya gimana gitu. Kalau kipi udah pasti ada, tapi kan selagi anaknya fit pasti nggak akan terjadi kipi dong ya. Oke, dok ya. Iya. Kembali ke Supin polio ini tadi kan kalau tidak salah ada 2 kali putaran ya. Iya, betul. 2 kali putaran. Kalau tidak salah untuk yang pertama itu tanggal 15 sampai dengan 21 Januari 2024. Tulungagung kemarin sudah dicanangkan bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung kemarin sudah dicanangkan. Dan yang kedua, nanti putaran yang kedua itu tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2024. Jadi di 2 putaran ini wajib ya, dok, ini anak-anak ini semuanya harus mendapatkan. Ya, ketinggalan. Tadi sasarannya anak usia berapa aja nih, dok? Jadi kalau untuk sasarannya itu kan jadi yang balita dulu ya. Tapi batasannya itu adalah sampai usia 7 tahun 11 bulan 29 hari. 8 tahun kurang 1 hari. Iya, betul. Iya, lengkapnya gitu ya. Ini mungkin karena ya itu tadi yang rentan anak-anak itu tadi ya, dok. Betul. Akhirnya batasan umurnya seperti itu. Menarik terkait Supin polio. Nah, di Kabupaten Tulungagung kan juga dilaksanakan kan serentak nih di Jawa Timur ya. Ini karena sudah hadir koordinator imunisasi. Nah, ini harus ditanya-tanya nih. Nah, baik, untuk Bu Ismi mungkin bisa sharing, bisa cerita pelaksanaan Supin polio di wilayah Puskesmas Mendelubungu seperti apa ini, Bu, kemarin, Bu? Kan sudah berjalan 1 hari ya, Bu ya? Iya. Oke. Baik, Mbak. Nah,
Kemarin alhamdulillah pelaksanaan Supin Polio sudah berjalan untuk hari pertama. Kita di wilayah kita kemarin sudah 4 desa yang sudah kita lakukan Supin. Dan untuk sasaran itu terdiri dari balita sama anak sekolah juga. Untuk anak sekolah itu sampai kelas 2 SD, Mbak Endang ya. Terus untuk pos pelayanan kita lakukan di balai desa dan di sekolah-sekolah gitu. Dan untuk sasaran yang hadir, alhamdulillah banyak yang hadir juga karena juga ada undangan ya, karena gitu. ada undangan juga dari pihak desa. Mengundang mereka untuk yang balita ya. Terus untuk yang sekolah kita koordinasi dengan guru UKS-nya untuk pemberian jadwal pelaksanaan Supin Polio. Jadi alhamdulillah banyak sekali sasaran datang sesuai jadwal. Alhamdulillah. Jadi persiapannya itu tekniknya harus benar-benar ya Mbak ya dipersiapkan. Betul. Jadi melibatkan lintas sektor, ada desa, ada sekolah, ada kecamatan juga mungkin betul. Ya Mbak. Kemarin kita sudah bersurat ke Linsek itu untuk mohon dukungan pelaksanaan PIN polio ini baik di sekolah, di kecamatan, terus di Linsek yang lain seperti Koramil, Polsek, Dinas Pendidikan juga ya Mbak Endang itu. Baik, jadi ini memang agar sukses Supin Polio ini harus disengkuyung, harus didukung oleh seluruh lintas sektor yang ada, semua pihak-pihak yang bisa ikut mensukseskan Supin Polio ini, Mbak Ismi. Baik, kalau untuk antusias dari sasaran dari masyarakat sendiri yang anaknya menjadi sasaran Supin Polio ini bagaimana di Bendelwungu, di Puskesmas Bendelwungu Mbak Ismi? Ya baik, untuk antusias masyarakat sendiri sangat luar biasa Mbak Inang ya. Kemarin itu yang datang cukup banyak, untuk sasaran kita hampir 90% datang ya. Mungkin ada beberapa memang yang tidak datang karena sakit, keadaan sakit memang panas, demam, diare itu kan memang tidak boleh diberikan ya Dok ya. Iya betul. Jadi sudah kita di depan sudah kita beritahu kalau yang panas, demam, diare tidak usah ikut dulu, ikut susulan aja. Jadi antusias masyarakat sangat luar biasa, anak yang sehat. Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti di Puskesmas Bendelwungu khususnya nanti bisa 100% gitu ya Mbak ya. Semoga saja. Kita berharap juga tidak hanya di Puskesmas Bendelwungu, di seluruh puskesmas di Tulungagung, bahkan di Kabupaten Tulungagung nantinya bisa lebih dari 95%. Alhamdulillah kalau bisa 100%. Amin ya. Karena ini tadi kekebalan komunitas ya yang menjadi tujuannya. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, kalau untuk kendalanya Mbak Ismi? Untuk kendala sejauh ini mungkin itu ya, untuk anak-anak yang sakit mungkin ya. Ada yang tidak datang karena alasan sakit. Tapi untuk kendala yang lain alhamdulillah tidak ada. Untuk logistik pun bagus. Kita dari Dinas Kesehatan sendiri sudah menyediakan vaksin dan cukup untuk pelaksanaan PIN ini. Dan berbagai pihak juga mendukung. Alhamdulillah lintas program, lintas sektor sangat mendukung pelaksanaan PIN ini. Baik, jadi dipastikan vaksin dari Dinas Kesehatan cukup ya. Berikut akan kita tampilkan sobat testimoni dari masyarakat dari pelaksanaan Supin Polio di wilayah kerja UPT Puskesmas Bendelwungu. Bagaimana tanggapan dari masyarakat? Kita lihat bersama di video berikut ini. Kenapa Bu ini anaknya mau diimunisasi? Ya biar anaknya sehat, terus terhindar dari penyakit polio. Ya karena saya dengar ini kan sudah sering terjadi, kayak penyakit polio itu sudah mulai terjadi lagi. Saya takut nanti buat antisipasi aja supaya biar nggak terkena penyakit polio. Awalnya ragu sih untuk imunisasi polio, cuman setelah saya baca-baca tentang dampaknya setelah mengikuti imunisasi polio, jadi mau mengikuti imunisasi polio agar anak tetap sehat dan bisa mencegah penyakit polio. Halo, namanya siapa? Afa. Namanya siapa? Anjar. Oke, Sisi. Sisi. Tadi diimunisasi rasanya gimana, Dek? Gimana? Enak? Enak. Manis? Manis. Manis. Rasanya gimana? Manis. Oke.
Baik sobat, itu tadi beberapa testimoni baik dari ibunya maupun dari anak-anak sendiri ya. Kalau kita lihat tadi memang terbukti anak-anak aja bilang rasanya manis. Kan anak-anak tuh jujur ya. Kalau manis ya pasti manis. Nggak ada tekanan batin juga waktu datang ke imunisasi ya. Iya. Terlihat ya tadi senang, semangat. Ada yang bilang enak juga. Mau nambah kayaknya. Aduh. Iya. Berbicara terkait tetes manis. Oh ya, ini tuh yang bener tuh tetesnya itu berapa sih? Kan ada yang bilang 2 tetes. Ini setiap pemberian itu berapa tetes sih? Mungkin Bu Ismi, Bu Dokter bisa menjelaskan? Untuk supin polio ini yang kita gunakan tuh vaksin tetes tuh sebanyak 2 tetes, Mbak Endang. Oke, sekali pemberian itu 2 tetes. Ya. Oke. Kali putaran ya, putaran 1 2 tetes, nanti untuk putaran kedua kembali lagi 2 tetes. Ya. Jadi sebenarnya 4 tetes dong yang didapatkan. Baik, dan ini jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan nggih, eman-eman nggih. Nanti kekebalannya tidak bisa maksimal. Benar begitu, Dokter? Nggak bisa maksimal kalau sampai ketinggalan. Jadi walaupun sakit, itu pastikan tetap datang. Jadi nanti kan bisa tahu ya nakesnya. Oh, ini nanti waktu sweeping dapat nih yang pertama, putaran pertama. Nah, nanti yang kedua juga gitu, harus datang juga. Jadi jangan karena lagi sakit terus nggak datang. Jadi harus tetap datang supaya bisa didata untuk bisa ikut sweeping gitu. Oke, Dokter. Jadi kalau yang sakit tadi misal demam, diare ditunda dulu, diobati dulu, tapi nanti ketika sembuh ikut yang sweeping. Harus ikut. Iya, harus. Jadi seminggu itu kan minggu depannya ada sweeping ya untuk anak-anak yang mungkin masih di nunda. Minggu putaran pertama ini belum bisa ikut karena sakit dan lain hal. Jadi jangan sampai ketinggalan di minggu kedua waktu sweeping itu. Begitu juga nanti pas putaran yang kedua. Jadi harus dapat. Kalau untuk anak-anak yang memang dia tidak boleh mendapatkan supin polio ini sebenarnya ada nggak, Dok? Ada. Jadi kan karena ini adalah vaksin yang sifatnya itu jadi dari si virusnya itu yang dilemahkan atau ada juga yang tidak aktifkan lagi atau dimatikan ya. Jadi pasti untuk anak-anak yang imunitasnya nih ada masalah misalkan atau bisa kita sebut imunokompromis ya. Oke, imunokompromis. Ya. Jadi itu pada anak dengan HIV/AIDS. Kemudian pada anak dengan mungkin penyakit autoimun atau mengkonsumsi obat-obatan mungkin kanker. Kemudian pada fase-fase anak juga mengalami kondisi kanker yang misalkan leukemia atau kelainan darah lainnya, itu kita tidak menyarankan untuk mendapatkan yang OPV ini. Jadi biasanya dokter anak ya itu akan menyarankan mendapatkan yang suntik gitu. Jadi untuk anamnesa nakesnya ya mungkin harus dipastikan betul screeningnya apakah anak ini ada riwayat penyakit seperti itu gitu. Jadi yang menjadi kontraindikasi pemberian dari OPV-nya gitu. Jadi ada kasus tertentu memang yang tidak diberikan supin polio ini. Jadi tidak menunda tapi memang tidak boleh gitu. Baik, selebihnya untuk anak usia 0 sampai kurang dari 8 tahun tadi kurang sehari wajib harus ikut supin polio ini. Karena rasanya manis tapi manfaatnya luar biasa dan sudah dipastikan keamanannya ya, Dok ya. Iya, betul. Benar ya Bu Ismi ya? Betul. Kurang apa lagi nih sobat semuanya, jangan ragu yang punya anak balita usia 0 sampai dengan kurang dari 8 tahun ini harus wajib jangan sampai ketinggalan mendapatkan 2 tetes manis polio sebagai imunisasi tambahan agar anak-anak terbebas dari ancaman polio. Oh iya, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir. Untuk kekebalan yang didapatkan karena kan yang diimunisasi itu anak usia 0 sampai 8 tahun. Terus yang usia di atas 8 tahun itu bagaimana, Dok? Nanti juga mendapatkan kekebalan kelompok tadi atau bagaimana? Ya, dari tadi kita singgung-singgung tuh herd immunity ya. Iya. Jadi kenapa sih kok yang diimunisasi anak-anak kecil doang balita doang gitu? Karena atau sampai kurang dari 8 tahun tadi ya. Kenapa gitu? Karena kan anak-anak itu masuk pada populasi yang rentan. Jadi sangat mudah terinfeksi gitu ya. Nah, kemudian
bagaimana kalau misalkan anak-anak itu sudah divaksin, kan banyak ya yang divaksin sasaran kita. Nah, itu nanti dia akan memberikan kekebalan juga pada kelompok, jadi pada komunitas gitu. Artinya kalau mereka tidak terserang, orang dewasa, virusnya tidak akan menyebar dan tidak akan mengenai orang dewasa gitu. Kan nggak ada yang sakit. Ya, jadi akhirnya nggak bisa menularkan gitu. Iya. Jadi meskipun yang ditetes manis anak-anak usia 0 sampai kurang dari 8 tahun, nanti usia yang di atasnya orang dewasa pun juga akan mendapatkan kekebalan juga. Kelompok, jadi terlindungi juga. Nah, jadi itu sobat, nggak perlu ragu ya, tidak perlu ragu lagi. Ayo semuanya saja mendapatkan, berbondong-bondong untuk mendapatkan 2 tetes manis polio. Baik, mungkin sudah banyak ya Bu Ismi, Bu Dokter yang kita obrolkan terkait polio. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keraguan dari ibu-ibu, dari bunda-bunda di luar sana, menjadi tidak ragu lagi, menjadi yakin berangkat untuk datang ke pos-pos imunisasi terdekat untuk mendapatkan tetes manis polio untuk putra-putrinya, karena masa depan bangsa berada di anak-anak kecil ini, generasi ini. Oke, baik, mungkin karena sudah cukup ya pembahasan kita kali ini tentang polio. Mungkin ada yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Bu Dokter maupun Mbak Ismi. Jadi yang pertama, polio ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kelumpuhan, cacat permanen, bahkan kematian. Terus kemudian polio tidak bisa diobati. Kalau sudah kena tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah dengan imunisasi tadi. Terus kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan yang sehat itu juga bisa mencegah terjadinya penularan polio ini. Seperti itu. Intinya kegiatan pencegahan polio ini harus dilakukan bersama-sama, karena ini tanggung jawab bersama, seperti itu ya, untuk menciptakan Indonesia bebas polio. Iya. Baik, mungkin sebelum saya tutup, ini alangkah indahnya kalau ada closing statement dari Bu Ismi atau dari dokter dulu nih. Siapa dia? Monggo. Kasih pantun. Pantun boleh. Per kalimat harus ada cakepnya. Boleh. Oke, kita mulai. Dokter, ya. Pagi-pagi nonton Upin Ipin. Cakep. Siangnya pergi makan bakso. Cakep. Ayo kita sukseskan agenda PIN supaya anak Indonesia bebas dari polio. Cakep. Oke, makasih dokter. Singkat aja. Oke, selanjutnya closing statement dari Bu Ismi nih. Biasanya Bu Ismi ini pinter nyanyi loh. Atau mau mungkin bersolawat ini? Solawatan. Oke, siap-siap. Monggo Bu Ismi. Ya, kita solawatan dulu ya. Oke. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Virus polio sangat berbahaya, bisa membuat anak kita lumpuh, tapi untungnya mudah mencegahnya. Tetes polio buat yang tercinta. Wah, Masya Allah, jadi adem. Iya, jadi adem. Baik, Sobat Sehat, untuk podcast Dinkesta Menyapa kali ini alhamdulillah sudah selesai. Baik Sobat, untuk podcast kita kali ini disiarkan secara langsung loh di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung di 90,1 FM. Oke. Dan jangan lupa juga Sobat, baik, jangan lupa Sobat, kita tunggu like, komen, dan subscribe-nya di IG Dinkesta
di @dinkesta, di IG Puskesmas Bendelwungu di @puskesmas_bendelwungu, dan juga live YouTube Dinkesta di Dinkesta TV. Sebanyak-banyaknya ya sobat. Baik, kalau Bu Dokter dan Mbak Ismi sudah closing statement, saya juga nggak mau ketinggalan nih, ada pantun juga nih. Baik, nanti bantuin cakep juga ya dok. Oke. Hari Kamis jalan-jalan ke kota Solo. Cakep. Pulangnya jangan lupa membeli bakwan. Cakep. Ayo dapatkan 2 tetes manis polio Cakep. agar anak-anak kita terbebas dari kelumpuhan. Cakep. Baik, terima kasih. Sekian podcast kita kali ini. Kita jargon dulu sebelum ditutup ya. Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.